Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf ini saya ketempas ya, balikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Anda semua yang sedang menyaksikan konten atau channel kebanggaan kami, yaitu MTS Negeri 7 Kuningan. Dan masih bersama saya Kiki Katineng di program Bicara Bincang-Bincang Ramadan. Dan sore ini saya masih ditemani dengan setianya oleh Pak Ustadz Sani. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiki? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan semakin segar nih kita ya, semakin menuju Lebaran segar ya. Karena mungkin sudah dapat THR Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah ya, jadi segar ya. Nah, ini ada hal yang menarik nih Pak Ustadz. Ketika saya masih kecil ya, masih sekolah, dan saya pernah sekolah madrasah juga. Asli berarti ya, anak gini-gini madrasah saya ya. Sekolah madrasah. Iya. Ya, madrasahnya alumni itu madrasah hebat-hebat nih seperti Pak Kiki ya. Ya, masih SD waktu itu saya sekolah madrasah. Nah, saya masih ingat guru saya menjelaskan atau menceritakan tentang bahwa di bulan Ramadan itu ada yang disebut waktu atau malam-malam istimewa. Ya, malam istimewa. Kalau tidak salah, namanya itu Nuzulul Quran. Ya, nah mungkin Pak Ustadz bisa nih sedikit memberikan penjelasan atau cerita gitu ya mengenai sebetulnya apa sih itu Nuzulul Quran ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Jadi nuzulul Qur'an kalau kita artikan ya dari bahasa nuzul itu artinya turun. Dan Al-Qur'an itu adalah kitab suci kita. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk petunjuk umatnya sampai akhir zaman. Nuzulul Quran ini memang terjadi di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan sangat istimewa. Subhanallah. Ya. Kira-kira itu gambaran atau tepatnya gitu ya peristiwa itu terjadi, itu kapan? Ya. Menurut para ulama dari berbagai ayat dalam Al-Qur'an tentang turunnya Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an itu diturunkan dalam 2 tahap atau 2 periode. 2 periode? Ya, 2 periode, betul. Bukan 3 periode ya, 2 periode ya. Lalu Ustadz? Ya, periode pertama atau tahap pertama yaitu ketika Al-Qur'an diturunkan sekaligus secara keseluruhan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Langit dunia. Ya, itu semua yang dikandung Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Itu tahap pertama ya, periode pertama. Nah, periode 2-nya? Periode atau tahap kedua ketika Al-Qur'an diturunkan dari langit dunia kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara berangsur-angsur dalam waktu 23 tahun. Subhanallah. Ya, 23 tahun. Nah, berarti gambarannya mungkin seperti ini ya. Jadi ibaratnya ini dari wahyu lah dari Allah. Dari firman Allah gitu ya. Nah, ke langit dunia. Dari sini langit dunia, barulah dari langit dunia ini tahap berikutnya ke dunianya gitu ya. Ke muka bumi dengan berangsur-angsur. Jadi dicicil sesuai peristiwa yang dialami Nabi. Oh, berarti sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang dialami oleh Nabi pada saat itu. Ya, bersama sahabat, Nabi bersama sahabat, kemudian ya terjadilah turunnya secara berangsur-angsur itu. Tadi kan nuzulul Quran. Nah, terus ini saya masih ingat juga ketika saya masih di madrasah ya. Madrasah, saya pernah madrasah juga gitu ya. Pernah madrasah juga. Terus di situ ada guru saya, ustadz saya dulu pernah mengatakan seperti ini. Hei barudak, ya kalau bahasa Sundanya gitu ya. Barudak, lamun bulan puasa lamun 17 tanggal 17 itu ya sampai ke akhir itu kada cenah ulah paduka masjid neangan jolem na bae cenanya. Jolem naon? Jadi jolem teh ke jomalem cenanya. Jadi dulu ada tradisi gitu ya, setiap malam ganjil itu ada
membawa makanan ke masjid. Jadi selesai sholat berkatnya, tarawih itu dapat berkatnya. berkat seperti itu. Tapi yang lebih penting di situ kalian harus memperbanyak ibadah. Karena di situ ada yang disebut malam Lailatul Qadar katanya ya. Iya. Nah, itu apa sih Lailatul Qadar itu? Ya, Lailatul Qadar ya, Lailatul Lailatul Qadar itu Qadar. apa sih? Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Ya, kapan itu? Ya, disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Quran diturunkan di malam penuh kemuliaan itu, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam kemuliaan yang dimuliakan karena Allah tadi menurunkan Al-Quran pada malam Al-Quran. itu. Hanya saja peristiwanya yang tahap pertama ini kan terjadi sebelum masa Nabi besar Muhammad Nabi Muhammad. SAW, yang kepastiannya tidak ada seorang pun yang tahu kapan sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran pada tahap pertama ini. Kemudian yang tahap kedua itu kan awal mula Al-Quran turun di tahap kedua dari langit dunia ke Nabi itu di bulan Ramadan juga, pada tanggal 17 Ramadan pada usia 40 tahun 40 Nabi tahun. pada saat itu. Pada saat itu. Ya, itu diketahui. Kemudian tadi kembali lagi, malam kemuliaan itu karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala maka tetap diabadikan di setiap bulan Ramadan. itu. Allah menyediakan satu malam sebagai malam Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad SAW bisa memanfaatkan malam itu untuk beribadah. Karena nilai ibadahnya katanya lebih baik daripada Besar 1000 seperti bulan. itu ya. Iya, Subhanallah. lebih utama. Ya. Iya. Nah, berarti pemirsa yang di rumah, jadi gambarannya adalah malam Lailatul Qadar itu ya memang dirahasiakan. Ya. Tapi mungkin clue atau rentannya lah, rentang waktunya. Ya, kata Lailatul Nabi kan Qadar itu ya. clue-nya itu silahkan cari buru malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, Dan di petunjuk yang lain di malam-malam ganjil. Jadi seharusnya ketika malam-malam akhir Ramadan ini umat muslim betul-betul memburu Lailatul Qadar dan memenuhi masjid-masjid. memenuhi masjid-masjid dan berburu Malam malam Lailatul Qadar. Nah, jangan terlalu banyak berburu diskon ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, Pak Ustadz, maaf ya. Ini yang sering terjadi adalah ketika mendekati akhir-akhir Ramadan, Iya. justru orang-orang lebih banyak berburu diskon ini ya. Iya. Ke mall itu pada penuh biasanya. Nah, jadi mungkin buat pemirsa di rumah ya, manfaatkanlah ketika malam Lailatul Qadar itu untuk memperbanyak amal ibadah gitu ya. Jadi Ya. jangan hanya berburu diskon di mall saja, tapi marilah kita berburu kebaikan ya, khususnya di malam tadi ya. Ya, mudah-mudahan mendapatkan pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar tersebut tadi. ya. Wah, subhanallah ya. Nah, Ganjil tuh yang gimana, tahu nggak Pak Kiki? ya, malam ganjil itu kan ibaratnya 21, 23, 25. Jadi 27, kalau dalam seperti itu ya. matematika ganjil itu gimana? Ya, kalau dalam matematika ganjil itu ketika dibagi 2 itu hasilnya tidak bisa tepat. Artinya ada komanya. Ada komanya, Itu nggak ganjil lempeng seperti ya ya. kalau dalam matematika mungkin ya. Seperti Berarti itu. kadang harus dijelaskan juga 21, Iya. 23. Seperti itu ya gambarannya ya. Nah, baiklah pemirsa yang di rumah, kami akan jeda dulu beberapa menit ya. Jadi jangan kemana-mana karena obrolan-obrolan atau bincang-bincang kita pada saat ini lebih menarik lagi dari sebelumnya. Ingin tahu lebih lanjut? Jangan kemana-mana, tetap di program Bicara Bincang-Bincang Ramadan. Ramadan. Ya, kembali lagi bersama program kebanggaan kami ya di channel atau konten MTS Negeri 7 Kuningan, yaitu di program Bicara Bincang-Bincang Ramadan. Ya. Dan kali ini mungkin Anda kembali sedikit bertanya-tanya, kenapa setting tempatnya kembali berubah ya. Jadi maksud saya tadi setelah jeda berikut itu ya kami harus pindah lokasi dulu.
Karena ternyata turun hujan di luar sana ya. Kalau yang dulu panas. Kalau dulu panas, sekarang hujan ya. Ya Allah, Alhamdulillah. manusia itu memang mengeluh juga ya. Dikasih hujan, aduh gening hujan. Dikasih panas, aduh gening panas ya. Panas Masya Allah ya. Ya seperti itulah bagian dari sifat manusia ya. Nah baik, berbicara tadi tentang Al-Quran ya Pak Al-Quran, Ustadz. ya. Tadi kan diturunkan 2 periode dan tadi dalam tahapan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang Yeah. dialami oleh Nabi Muhammad seperti Sallallahu itu ya. alaihi wasallam. Nah, ini tentu di dalam Al-Quran tersebut setiap peristiwa itu lahirlah sebuah surat begitu kan ya. Iya. Nah ini kadang saya ketika di madrasah ya dulu ya di madrasah itu saya sering mendengar tapi saya mau tanya ke Pak Ustadz itu dulu masih gengsi atau apa ya takut sama teman-teman saya itu mah bodoh tuh nyaho gitu-gitu acan. Bahkan ada yang mengatakan, hei kamu hafal udah berapa juz gitu. Nah, ya terus, kamu hafal sabaraha surat ini ya. Ya. Nah, kamu surat eta aya sabaraha ayat, ada berapa ayat. Nah, di sini ada juz, ada surat, ada ayat. Ya. Nah, ini mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak Ustadz. Ya mungkin pelafalannya dulu harus kita betulkan, bukan zuz. Bukan Maaf, juga maaf ya, salah kadang berarti orang saya. Sunda juz sabaraha juz. Ya. Yang betul ada juz kan? Zuz. Itu Ya. juz. Oh, berarti tadi saya salah melafalkannya. Yang pertama J ya, terakhirnya kedua Z berarti ya. Juz. Zuz. Iya ya kadang kalau lidah orang Sunda itu kadang ya njuz kita ya astagfirullahaladzim. Bukan jus juga bukan kan? Jus, apalagi jus ya. Hati-hati ini ya. Apalagi sedang Ramadan seperti ini mendekati mau buka puasa, ingatnya jus gitu ya. Jadi Ya. yang betul adalah Juz. juz. Apa juz? Juz. Juz. J dulu juz. Juz. Atau kita balikan dulu ke bahasa Arabnya ya. Ya. Juz'un. Zuzun. Nah, salah. Aduh, salah ya. Ternyata maaf ya pemirsa di rumah, saya lidah Arabnya itu agak-agak sedikit kurang fasih gitu ya. J J. ya. Jim. Zim. Jim. Nah. Oh. Juz. Juz. Ya, udah Alhamdulillah mulai. benar sekarang Betul, ya. Betul. Aduh, alhamdulillah nih. Saya agak benar juga ternyata. Betul ya. Yang namanya belajar Al-Quran itu salah satu dasarnya adalah betul di pelafalannya dulu Iya, ya. betul. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin disebutnya pronunciation-nya gitu Betul, ya. ya. Fonologinya Makhraj, gitu ya. makhraj. Nah, mungkin harus seperti itu ya. Nah, kembali lagi tadi ya Pak Ustadz pertanyaan saya tadi ya. Itu ada Juz berapa ya? ya. Juz itu artinya ada bagian kan? Ya, bagian Al-Quran itu dibagi menjadi 30 bagian. Juz itu 30 ya. berarti ya. Kemudian surah. Di dalam Al-Quran ada 114 surah. 114 Surah. Ya, dimulai dari Al-Fatihah kan, di akhirnya ada di surah An-Nas. Anas. Tadi surah udah, Surah juz sudah. sudah. Kemudian ayat tadi Ayat. ditanyakan. Nah, Ya. ini ayat Gimana? nih. Kira-kira Yang nih. Pak Kiki tahu ayat Al-Quran itu gimana? Dulu tuh saya pernah dengar waktu madrasah ya. Saya pernah madrasah gini-gini juga ya. Ada 6.000 berapa ya lupa lagi saya. Pokoknya kisaran 6.000 sekian kalau tidak salah tuh. Benar nggak sih Pak Ustadz? Ya, kadang kita taunya 666 Ya, ya. nah, saya ingatnya ada angka 6-nya saja itu. 6 semua katanya. Ya. 6.666. Ya, ya. itu kalau kita dengar kan manis kita dengar ya, enak gitu kita dengar. Tapi memang para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan jumlah ayat itu. ayat. Ya, karena ketika Nabi membacakan ayat Al-Qur'an, kadang Nabi membacakan ayat per ayat, kadang juga 2 ayat diwasolkan. Jadi ketika 2 ayat digabung, satu ulama mengatakan bahwa ini adalah 1 ayat, ulama lain mengatakan ini 2 ayat. 2 ayat. Tetapi sesuai dengan mushaf Al-Qur'an, jadi Al-Qur'an yang ada di tengah kita sekarang ya, yang biasa kita baca, yang kita gunakan, yang kita baca yang ya. sudah ditashih oleh Kementerian Agama, itu jumlah ayat secara keseluruhan dari ayat Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Berarti bukan 6.666 bukan Iya, ya? bukan. Nah, ini buat adik-adik di rumah khususnya ya, siswa-siswi MTS Negeri 7 Kuningan ya. Barangkali nanti kamu ada di ulangannya. Nah, catat yang disampaikan tadi ya. Jadi jumlahnya itu ada 6.000 6
6.000. Bukan 6.666. Iya, bukan Ya. berarti ya, tapi 6.236 ayat. catat ya. Berikutnya barangkali obrolan selanjutnya agak sedikit lebih santai ya Pak Ustadz. Betul, ya. Kalau tadi mungkin agak lebih serius ya, sebab ini berhubungan dengan history ya, history gitu kan, sejarah gitu ya. Nah kalau ini berhubungannya mungkin dengan Keseharian. kehidupan sehari-hari, Keseharian begitu ya. kita, ya, nah betul. kehidupan sehari-hari nih, salah satunya adalah saat ini kalau tadi kita membaca Al-Quran itu dulu kan harus berwudu dulu, Ya. kan ya. Bahkan kalau dulu untuk membaca Al-Quran itu ya betul-betul membawa kitab Al-Qurannya ya. Ya, dulu kita Semacam- kan diajari adabnya membawa Al-Quran itu jangan jangan diteng-teng kayak diteng-teng bawa gini, keresek gitu kan ya. gitu Iya, ya. jadi saya masih ingat dulu ya Pak Ustadz Agus ya, saya masih ingat tuh Pak Masih Ustadz ada Agus, mungkin nonton nggak? Pak Ustadz Madi ya. Ini mudah-mudahan nonton ya. Terima kasih dulu sempat jadi guru madrasah saya ya Pak Guru Madi, Pak Guru Ustadz Agus gitu ya. Ya. Dulu masih ingat bahwa membaca Al-Quran itu jangan sembarangan. Membawa Jangan Al-Quran. digini-gini gitu kan, apalagi digini gitu kan. Hmm. Kamu bari digini ya, dikelek ya. Ya. Susah ya kalau bahasa Sundanya diketek Diketek. ya nggak masuk ya. Ya dikelek dikieu gitunya. Itu katanya nggak boleh sebab ada anjuran-anjuran bahwa Al-Quran itu harus betul-betul adabnya ya. Dulu saya masih ingat kalau tidak digini Ya, gitu kan atau ya. disuhun. Atau digini atau mungkin di Disuhun ya. sini gitu ya. Nah, terus ketika membawa Al-Quran pun kita harus punya wudhu katanya ya. Iya. Sekarang ini berkembangnya zaman ya, berkembangnya teknologi, banyak sekali aplikasi ya, aplikasi Al-Quran yang ada di ponsel-ponsel, di mana di situ dibuatkan aplikasi Al-Quran ya. Nah ini ketika membaca Al-Quran pada ponsel, itu harus berwudu juga nggak Pak Ustadz? Ya. Kita lihat ya, yang disebut dengan mushaf Al-Quran itu adalah catatan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan tetap. Jadi kita kan di Quran itu kan ada tulisannya, Tulisannya, ya. ada kertasnya, itu jelas di situ. Jadi dibuka bagaimanapun itu tulisannya tetap ada di situ. Ada fisiknya lah. Ya, ada seperti itu fisiknya betul. Tetapi kalau di aplikasi ya Quran Android ataupun yang lain, itu kan dia tidak tetap. Jadi tidak tetap, hanya pancaran cahaya kan kita lihat. Iya. Ya, jadi itu tidak dikatakan sebagai mushaf Al-Quran. Maka perlakuannya pun berbeda dengan kita memperlakukan mushaf Al-Quran yang berbentuk fisik Iya, itu. Fisik itu ya, Iya. buku lah. semacam Maka itu gitu ya. memang lebih afdol, lebih utama lagi kita membaca memang mushafnya langsung. Langsung. Ya, iya. tidak dengan aplikasi. Ya, kalau melalui aplikasi, ya tidak apa-apa, tidak berwudu juga. Berwudu juga. Jadi jika membaca Al-Quran tadi ya ada fisiknya ya. Aduh maaf ya, tadi ada sedikit selingan yang masuk ya. Mohon dimaafkan ya, itu penampakan yang putih-putih seperti itu ya. Jadi kembali lagi ya. Berarti kalau membaca apalagi sambil dibawa gitu kan ya. Iya. Bentuk fisik mushaf tadi ya. Hmm. Ya itu diwajibkan berwudu lah Berwudu. terlebih dahulu gitu ya. Iya. Tapi kalau hanya membacanya di aplikasi seperti ponsel, berarti tanpa berwudu pun tidak apa-apa. Ya. Namun betul, seperti alangkah afdolnya lagi Mhm. ketika membaca Al-Quran itu memang di mushaf Mushaf tadi ya, yang seperti tadi yang itu fisik. ya. Pemirsa di rumah ya, semoga Anda masih menyaksikan konten kami ya, dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Jadi jangan dulu kemana-mana ya, tetap di program Bicara Bincang-Bincang Ramadan. Ramadan. Baik, kembali lagi di program Bicara Bincang-Bincang Ramadan. Ramadan. Ya, salah satu program kebanggaan channel kami ya ini, MTS Negeri 7 Kuningan. Jangan lupa apa Pak Kiki? Jangan lupa di subrek ya, subscribe dan
silakan berikan komentar-komentar yang positif, ya, betul. sehingga kami nanti ke depannya mudah-mudahan bisa konsisten melanjutkan kegiatan seperti ini ya. Sebab ini awalnya kita buat hanya sebatas bagian dari kegiatan Ramadan di MTS Negeri 7 Kuningan ya. Mudah-mudahan ke depannya lebih berkembang lagi, bisa berkembang lagi, ya. Bisa memberikan narasumber yang mungkin lebih asik lagi, lebih menarik lagi seperti itu ya. Dengan hal-hal di seputar bisa yang kita lain, datangkan ya teman-teman dari Dapur Sastra ya. Selamat pagi, selamat sore ya teman-teman yang di sana, keluarga besar Dapur Sastra, keluarga besar Teater Sado ya, rumah yang Yahud juga ya. Semoga sedang menyaksikan konten kami ini ya. Semoga memberikan sesuatu yang positif. Nah, baik, kembali lagi Pak Ustadz. Nah, ini ada teman saya yang berbicara wudhu ya. Dia kalau wudhu ya, ketika membasuh kaki, punten ya, ini bukan saya tidak sopan ya. Jadi ketika membasuh kaki itu di air kerannya itu cuma digini-gini nih, tendang gitu. Ditajongan berarti ya, kalau gitu banyak ditendang. Nah, itu sebetulnya ketika berwudu dengan seperti itu, menurut Pak Ustadz seperti apa tuh? Ya, perintah wudu itu sudah jelas ya dalam Al-Qur'an. Ada di surah Al-Maidah ayat 6. Ayat 6. Ya, jadi pertama ya kalau kita terangkan ya secara rinci, pertama yang menjadi fardu wudu atau rukun wudu itu adalah niat. Niat dulu ya. Niat dalam hati kita sengaja untuk berwudu. Kemudian membasuh muka. Wajah. Ya, jadi membasuh itu berarti mengambil air kemudian dialirkan ke area wajah yang termasuk muka. Ya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Ya, sampai sikut. Jadi harus sempurna, harus pasti bahwa air itu mengalir sampai sikut. Selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Sini berarti ya? Ya, sebagian kepala itu batas minimalnya ya, sebagian kepala. Lalu tadi setelah mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi yang di kaki itu bukan cuman ditendang-tendang aja air itu. Ya, harus adik-adik semua ya, siswa-siswi. Jadi harus betul-betul dibasuh sampai ke mata kaki atau kata bahasa Sunda memuncangan. Ya kalau di contohan mah punten ya, ieu nukieuna lah merenya. Ya, mata kaki di situ. Ya, lebih baiknya lagi kan sambil disela-sela jari-jari itu. Jadi intinya memang wudu itu harus disempurnakan sebelum salat. Harus betul-betul membersihkan lah. Ya, karena itu akan berpengaruh juga kepada salatnya. Sebab sahnya salat kalau wudunya sah juga, tertib sudah benar, sempurna itu ya. juga. Kemudian yang terakhir dari rukun wudu itu adalah tertib. Jadi dilaksanakan secara urutan tadi. Ya, barulah setelah itu kita kan membaca doa juga setelahnya. Seperti itu ya. Berikutnya nih Pak Ustadz, tidak kalah menarik ya. Nah, kenapa tadi kita ganti setting ya? Karena jujur saja selain tadi hujannya reda, pas adzan tadi tuh. Ya, jadi tadi pas adzan asar. Jadi kita break dulu lah gitu, seperti itu. Nah, ini berbicara adzan terus sholat gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Kan biasanya kalau kita mau sholat, kadang sok nunggu qomat dulu ya. Jadi adzan selesai qomat, baru melaksanakan sholat ya, apalagi berjamaah. Nah, misal saya mau bepergian nih, buru-buru misalnya ya, mau pergi ke luar negeri misalnya gitu ya. Contoh lah misalnya saya mau pergi ke Ukraina atau ke Rusia misalnya gitu ya. Ya kebetulan di sana lagi rame katanya ya, mau jualan petasan tadinya saya itu gitu kan di sana. Nah, terus pas adzan duhur misalnya. Adanya baru Allahu Akbar misalnya gitu ya. Terus saya langsung wudu terus langsung sholat, tapi adzan masih berkumandang. Boleh tidak? Ya, kalau boleh atau tidak, selama waktu sholatnya itu sudah datang, ya boleh kita melaksanakan sholat langsung. Ya, tetapi ada keutamaan lain kan ketika adzan dikumandangkan. Kita disunahkan untuk menjawabnya. Ketika muadzin itu beradzan gitu ya, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Sampai akhirnya selesai. Ya, sampai selesai. Ya, jadi boleh aja kita langsung sholat, tapi lebih baiknya
tunggu dulu sebentar lah selesai azan Sampai itu. selesai azan. Kita dengarkan azan, kita jawab azan itu dengan baik dan membaca doa setelah azan ya, setelah mendengar azan itu. Oh iya iya. Nah ini misalnya kita kan mau sholat nih. Ya. Kalau misalnya sholat pakai sarung, nah boleh tidak? Ketika kita pakai sarung tapi pakai celana gitu kan Di dalamnya. di dalamnya. Nah ini dalam adab sholat seperti itu. Boleh tidak nih sholat pakai sarung tapi pakai celana misalnya, apalagi pakai celana dalam misalnya gitu kan? Ya. Ya, salah satu syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Ya, sarung kan bisa menutup aurat. Cuman ketika kita misalkan menggunakan sarung tetapi tidak menggunakan dalaman, ya, celana misalkan di dalam, harus dipastikan apakah ketika sujud atau ketika ruku, ya atau ketika gerakan-gerakan sholat lah ya, semuanya sarung itu akan terbuka atau tidak. Jadi auratnya akan terbuka atau tidak. Kalau misalkan tetap tertutup, ya tetap sah saja. Maka lebih baiknya memang ketika menggunakan sarung itu menggunakanlah celana pendek di dalamnya. Oh gitu. iya, jadi tidak terlalu vulgar ya. Nah, ini ada lagi nih Pak Ustadz yang lebih menarik nih. Ini kan yang namanya bulan Ramadan itu pasti identik dengan sholat tarawih ya. Ya, sholat tarawih. Nah, biasanya sholat tarawih itu kadang ada yang gini nih di masyarakat ya. Maaf ya, ini pengalaman saya pribadi. Eta sholat di eta sabar rakaat ya, 2 tilu, di mushola 11 nanya. Nah ini suka ada yang seperti ini. Misalnya sholat ke masjid berjamaah, tapi ketika sudah 8 rakaat, Ya. pulang ke rumah. Jadi witirnya itu di rumah. Nah yang seperti itu boleh tidak? Ya. Salah satu keutamaan sholat tarawih itu adalah kalau kita misalkan sholat bersama imam sampai selesai, maka akan mendapatkan pahala seperti sholat semalaman penuh. Semalaman penuh. Jadi sebaliknya kalau misalkan sebelum selesai sholat bersama imam itu langsung kabur duluan, ya berarti tidak mendapatkan keutamaan itu. Keutamaan ya, yang tadi yang itu tadi ya. itu ya. Oh ya. Nah jadi barangkali gambarannya adalah ketika kita sholat berjamaah di masjid dan tuntas sampai dengan imamnya itu, insya Allah dapat kesempurnaan. Ya, pahalanya seperti itu ya. Tapi kalau seumpamanya 8 rakaatnya ikut jamaah, tapi pulang ke rumah, di rumahnya witir, nah mungkin dapat pahalanya, tapi tidak seperti yang tidak, tadi. Ya seperti tadi ya, tidak sesempurna orang yang sampai selesai sholat bersama imam. Berjamaah sampai selesai. Nah barangkali seperti itu ya. Nah jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan wawasan juga ya bagi kita semua, bahwasanya segala sesuatu alangkah baiknya dilaksanakan sesempurna mungkin agar amalan atau pahalanya pun juga mendapatkan yang sempurna kembali. Nah baik Pak Ustadz, terima kasih ya. Ini ternyata sudah sore dan sebentar lagi mungkin mendekati azan maghrib ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, ya. Nah sebelum pamit atau undur diri, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak Ustadz, mohon disampaikan saja. Ya, tadi kan dikatakan bahwa keutamaan atau kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan ini. Maka alangkah baiknya sebagai hamba kita mensyukuri anugerah dari Allah itu dengan cara lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, banyak mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bahkan para ulama dulu kan 1 bulan Ramadan itu bisa berkali-kali khatam. Subhanallah. Kita pun ya lebih digencarkan lagi dalam membaca Al-Quran. Ya, itu. Nah, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga konten yang kami buat ini bisa memberikan sesuatu yang positif, dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar-komentar kepada kami agar kami bisa meningkatkan tayangan dan materi kami ya. Nah sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih. Ya sama-sama Pak. Dan untuk para pemirsa di rumah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa lebih menambah keimanan kita, bisa lebih
meningkatkan ibadah kita, dan tentunya kita bisa lebih berintrospeksi diri ya, terutama untuk memperbaiki akhlak diri kita seperti itu ya. Artinya di bulan suci ini, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi mari kita perbanyak amal ibadah, mari kita tanamkan kebaikan, dan mari kita bicara yang baik. Di sini bicara bincang-bincang Ramadan. Terima kasih dan semoga kita bisa berjumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya